Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Doa Orang Benar. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat ini jadi menarik karena berbicara tentang doa yang sangat besar kuasanya. Apalagi kalau kita perhatikan konteksnya, di mana perikopnya menuliskan doa untuk orang sakit. Sangat besar kuasanya bisa memberikan kesan doa yang mendatangkan kesembuhan. Tentu doa semacam ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi mereka yang sakit, apalagi sakitnya parah, sakit yang tidak ada obatnya, atau sakit dalam stadium lanjut. Itulah sebabnya ayat ini harus dipahami dengan benar. Kalau tidak, maka justru akan menjadi doa yang tidak ada kuasanya. Pertanyaannya, doa yang besar kuasanya itu doa yang seperti apa? Ayat di atas jelas mengatakan doa orang yang benar, saudara. Lalu, orang yang benar itu seperti apa? Dalam terjemahan lain, yaitu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat itu dituliskan demikian. Sebab itu, hendaklah kalian saling mengaku kesalahan dan saling mendoakan, supaya kalian disembuhkan. Doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Perhatikan, doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Jadi, doa yang besar kuasanya adalah doa orang yang menuruti kemauan Allah. Itu sama artinya dengan orang yang beriman dengan benar. Saudara, iman adalah penurutan atas kehendak Allah, memiliki ketaatan kepada Allah. Itulah iman. Hidup dalam penurutan akan kehendak Allah itu tidak mudah, karena tidak semua orang bisa. Selain itu, kehendak Allah seringkali berbeda, bahkan tidak jarang bertolak belakang dengan kehendak kita. Namun demikian, orang yang benar itu ada, dan kita pun bisa. Buktinya, Abraham yang hidupnya selalu menuruti kehendak Allah. Ketika Allah memintanya untuk membawa Ishak anaknya untuk dikorbankan, tentu kehendak Allah ini tidak sesuai, tidak sama dengan kemauan Abraham, bukan? Tetapi Abraham tetap menurut dan tidak membantah. Nah, doa orang seperti Abraham inilah yang besar kuasanya, atau bisa dikatakan doanya sangat berpengaruh. Hal itu terbukti ketika Allah menyampaikan niatnya kepada Abraham untuk membinasakan kota Sodom dan Gomora. Abraham menawar dan memohon kepada Tuhan, sekiranya ada 50 orang benar, agar Tuhan tidak memusnahkannya. Dan ternyata Tuhan mendengar permohonan Abraham dan mengabulkannya. Itu bisa dijadikan bukti bahwa permohonan atau doa orang yang benar itu sangat memiliki pengaruh atau sangat besar kuasanya. Bahkan tidak sekali, saudara, tetapi semua permohonannya dikabulkan Tuhan. Alkitab mencatat Abraham menawar sampai beberapa kali.
Setelah 50 orang benar dikabulkan. Turun 45, 40, 35, 20, dan yang terakhir 10 orang benar. Dan semuanya didengar dan dikabulkan Tuhan, saudara. Demikian juga Elisa. Dalam Yakobus 5 ayat 17-18 dikatakan, maksud saya Elia, saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat di atas menarik, saudara. Kenapa? Karena dikatakan dengan jelas bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Itu berarti untuk menjadi orang yang benar, setiap kita memiliki potensi, setiap kita bisa. Setiap permohonan atau doa kita sangatlah mungkin memiliki kuasa yang besar. Yang jadi persoalan sekarang adalah kita sendiri. Apakah kita mau menjadi orang yang benar atau tidak? Untuk itu, kita harus mulai memeriksa kebiasaan hidup kita. Dalam Efesus 5 ayat 5 dan 17 dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi, itu yang harus kita lakukan, saudara. Selalu memeriksa kebiasaan hidup kita, selalu berjuang untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Kita harus berusaha, kita harus berjuang. Namanya berusaha itu butuh perjuangan. Dan percayalah, kalau kita benar-benar mau bersungguh-sungguh menjadi orang benar, yaitu orang yang selalu menuruti kemauan atau kehendak Allah, maka Roh Kudus pasti memberikan kesanggupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.